Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa, ratusan warga yang tinggal di satu dusun di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengikuti rapid test massal setelah berinteraksi dengan salah satu warga yang positif COVID-19. Warga positif corona tersebut merupakan pendatang yang tengah mengunjungi rumah mertuanya. Berjarak, jangan nambah. 162 warga Dusun Juruk, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengikuti rapid test dan pemeriksaan kesehatan yang digelar Puskesmas Getasan. Satu persatu warga diperiksa dan dicek suhu tubuhnya. Bagi yang memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius akan langsung menjalani rapid test. Pemeriksaan kesehatan dan rapid test dilakukan setelah warga Dusun Juruk berinteraksi dengan seorang warga asal Kabupaten Magelang yang tengah mengunjungi rumah mertuanya di dusun ini. Belakangan baru diketahui bahwa pria tersebut positif COVID-19 setelah hasil rapid test di Puskesmas Magelang keluar. Baru saja kemarin, sekitar 3 hari, itu kedatangan orang, ternyata orang tersebut adalah ODP dari Kabupaten Magelang. Maka dari itu antisipasi dari masyarakat untuk mengeteskan diri, dites kesehatannya. Ini seberapa banyak ini Pak warganya? Satu kampung Pak? Satu kampung dites semua sebanyak 162. Dengan kondisi yang baik maka dia akan dipulangkan. Tapi kalau suhunya di atas rata-rata, 8 sebagainya, maka akan dilakukan pemeriksaan darah. Itu yang pertama. Tapi yang jelas dilakukan pemeriksaan darah adalah yang lini 1, siapa? Keluarga yang bersangkutan. Kedua adalah ketika di Jumatan, itu yang depan, belakang, kiri, kanan dari yang bersangkutan, semuanya diperiksa darahnya. Warga dusun juga diimbau untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan dilarang untuk bepergian keluar rumah hingga hasil rapid test keluar. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Warga Tapanuli Tengah yang berstatus pasien dalam pengawasan meninggal dunia setelah kembali dari negara Malaysia. Pasien mengalami gejala medis menyerupai COVID-19. Sementara di Wonosobo, Jawa Tengah, seorang warga positif corona meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah kawasan pemukiman dan fasilitas umum. Upaya ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Pasalnya seorang warga Tapanuli Tengah yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP meninggal dunia. Pasien yang sempat ditangani di Rumah Sakit Umum Pandan Tapanuli Tengah ini mengalami gejala medis menyerupai COVID-19. Sebelum ditetapkan menjadi pasien PDP, pasien baru diketahui kembali dari Malaysia dan mengalami demam dan sempat mendapatkan pemantauan dari puskesmas tempat dirinya tinggal. Yang meninggal saudara kita yang telah dinyatakan PDP berinisial GA umur 23 tahun. Kami berharap ini kasus pertama dan terakhir di Kabupaten Tapanuli Tengah dan kita berdoa semoga COVID-19 tidak ada lagi di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya di Wonosobo, Jawa Tengah, seorang warga meninggal dunia akibat terpapar virus COVID-19. Sebelum meninggal, pasien dibawa ke rumah sakit di Tangerang menuju RSUD Kabupaten Wonosobo menggunakan mobil travel dalam kondisi kesehatan yang memburuk dan menderita pneumonia berat. Pemakaman jenazah menggunakan alat pelindung diri sesuai standar medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Penanganan pemakaman jenazah pasien COVID-19 harus melalui prosedur medis yang tepat. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Tata cara menguburkan jenazah pasien COVID-19 telah diatur sesuai dengan protokol medis. Untuk jenazah Muslim, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan edaran tentang tata cara menguburkan jenazah pasien COVID-19. Proses penanganan harus sesuai dengan syariat Islam.
yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Prosesi ini tentu tetap mengacu pada standar penanganan COVID-19 yang telah ditentukan. Pada saat mensalati jenazah, petugas harus tetap menjaga jarak agar tidak terpapar virus corona. Sementara itu, aturan pemulasaraan jenazah COVID-19 berdasarkan standar medis adalah petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap. Jenazah harus dibungkus rapi dengan plastik untuk mencegah kebocoran. Selanjutnya, jenazah harus segera dimakamkan dan tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. Jika diotopsi, harus dikerjakan oleh petugas khusus. Menurut WHO, jika seseorang meninggal karena terinfeksi COVID-19, paru-paru dan organ tubuh lainnya masih mungkin mengandung virus hidup. Virus corona pada manusia dapat tetap menular di permukaan hingga 9 hari. Namun apabila protokol penanganan jenazah COVID-19 dilakukan dengan baik dan benar, jenazah tidak akan menularkan virus kepada orang yang masih hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Merebaknya virus corona berdampak pada masyarakat ekonomi lemah. Keluarga Khalid di Serang, Banten salah satunya. Mereka tidak makan 2 hari karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Dampak wabah corona mengakibatkan satu keluarga di Serang, Banten kesulitan mencari nafkah. Keluarga Khalid dan Yuli yang sehari-harinya bekerja memulung mulai kesulitan mencari barang bekas. Untuk makan sehari-hari, Khalid dan keluarga terpaksa mengkonsumsi singkong yang belum layak dimakan. Hanya Allah yang tahu, Om. Saya mau nggak mau teriak-teriak kemana-mana tadinya, Bang. Berhubung si Om itu temannya anak, si A itu temannya anak. Saya nggak tahu juga kan tugasnya seperti ini. Ya saya curhat apa adanya. Anak berapa, Bu? Anak 4, Om. Yang paling kecil ini? Iya. Nggak bakalan ini juga sampai sakit. Kalau saya bohong. Sebelumnya Khalid bersama istri dan 4 anaknya bahkan tidak makan selama 2 hari. Untuk menahan rasa laparnya, mereka bersama-sama hanya minum air mineral. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ibu Yuli yang keluarganya terpaksa tidak makan selama 2 hari akibat terkena imbas pandemi corona, kini telah mendapatkan bantuan dari warga. Ia pun berterima kasih kepada dermawan yang telah membantunya. Semenjak ada COVID-19 ini, biasanya saya terbantu oleh anak yang pertama, dia kerja. Karena untuk apa sih namanya, bapaknya suka ngambil itu tuh rongsokan tuh biasanya dia dapat per minggu itu dapat 50 gitu kan. Selama ini dia cuma dapat 20 atau 25.000 seminggu itu. Sedangkan sekarang ini mau jual rongsok juga sulit karena lapak-lapak semua udah pada tutup. Nah itu makanya. Jadi setelah corona ini hanya mendapat penghasilan 20 sampai 25.000 per minggu, Ibu? Iya. Kalau yang gaji harian mah itu mah diambilnya per bulan gitu. Tapi harian, kalau misalkan bapaknya sakit ya dipotong gitu. Per hari itu 25 gitu. 25.000, 20.000 per minggu dibelikan apa, Ibu? Ya kadang-kadang itu mie instan. Kalau misalkan ada pengen makan nasi ya pakai beras, tapi makannya sama apa aja yang ada. Kayak istilahnya ada garam ya garam gitu. Bagaimana memenuhi kebutuhan 4 orang anak, Ibu? 20.000 seminggu 4 orang anak, bagaimana, Ibu? Ya dicukup-cukupin aja, Mbak. Walaupun agak ngeluh anak juga. Cuman mau digimana lagi, Kak? Dek, udah sabar aja. Mungkin bukan kita aja, orang lain juga banyak, begitu. Udah diam aja gitu. Jadi warga sekitar tidak tahu dengan kondisi Ibu dan keluarga yang kelaparan, tidak ada yang membantu, Ibu? Tidak tahu, karena saya tidak mau orang tahu gitu. Ibu,
anak ibu yang paling kecil usianya masih 7 bulan. Mungkin kalau kita orang dewasa bisa ibu menahan lapar. Lalu bagaimana dengan anak-anak ibu yang masih kecil? Iya, nangis aja. Terus kebetulan sekarang lagi sakit. Barusan kemarin ke puskesmas. Sakit apa ibu? Panas, mungkin karena panas dalam, nggak tahu apa gitu. Saat ini sudah makan ibu dan keluarga? Alhamdulillah, banyak yang ngebantu, Mbak. Saya sama keluarga udah makan sih. Diberikan bantuan apa saja ibu? Beras, berupa sembako, telur, instan, minyak goreng, kecap. Seperti itu, Mbak, gula. Itu setelah berita mengenai ibu tidak makan sekeluarga selama 2 hari beredar begitu, lalu ada tangan-tangan dermawan yang membantu begitu ya ibu? Iya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih buat yang sudah membantu saya dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya. Pemirsa, 50.000 tes PCR dari Korea Selatan telah tiba di tanah air hari Minggu. PCR ini nantinya akan digunakan untuk mempercepat deteksi terhadap orang yang diduga terpapar virus corona. Dengan penanganan khusus, 50.000 tes PCR dari Korea Selatan ini dibawa melalui fasilitas kargo Garuda Indonesia Airways. Dalam siaran persnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menyebut tersedianya alat ini bisa untuk mempercepat deteksi warga yang diduga terdampak atau terpapar virus corona. Dalam sepekan ke depan, sekitar 495.000 tes PCR atau yang dikenal dengan swab test akan didapat. Dengan jumlah ini akan bisa dipetakan lebih tepat dan cepat jumlah warga yang terpapar COVID-19. Sementara itu, sesuai instruksi Presiden, pemeriksaan dengan PCR pertama akan dilakukan pada tim medis yang menangani COVID-19 dan keluarganya.